Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi yang kita pijak saat ini, usianya sudah miliaran tahun, sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Mayoritas ulama, bahwa mempercaya Nabi Adam dan Hawa telah diciptakan dengan lengkap di surga, hingga kemudian mereka dihantarkan ke bumi usai memakan buah terlarang. Keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam, bumi sudah ditinggali oleh beberapa makhluk Allah, namun makhluk apa sajakah itu? Pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong, di sini sudah terdapat banyak biji sawi yang putih. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, "Wahai unggas Tabirun Nasar, makan olehmu akan biji sawi itu, apabila biji sawi itu habis, maka engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan akan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu pun semakin berkurang, karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas pun hanya memakan 1 biji dalam setahun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu, Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yakni 70 orang laki-laki. Namun, tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Namun setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 laki-laki itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akan jin. Sebahagian dari jin-jin itu, ada yang berkaki 4, berkaki 2 dan terbang. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan akan semuanya. Penghuni bumi berikutnya, adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang, binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan nama Azazil. Setelah Azazil tumbuh dewasa, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Hidupnya selama 1000 tahun tersebut, ia gunakan untuk terus beribadah kepada Allah, dan menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahkannya akan sayap yang terbuat dari manikan yang hijau, dengan izinnya Allah, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yakni dari bangsa jin yang bernama Janna, 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Sebahagian ahli tafsir mengatakan, 18.000 tahun mendiami bumi, hingga kemudian Janna menjadi sombong dan kufur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah dan menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini.
Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke langit ke-6 berbuat kebaikan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah engkau." Azazil pun turun bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun, ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampailah mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan dan berkata, "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi, anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat, berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan akan permohonan Azazil itu, dan diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Azazil pun mencoba mengemukakan ungkapan hatinya, bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, Azazil pun menjadi berduka, disebabkan akan kedengkiannya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adam namanya." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.